Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Gustiana selaku dosen mata kuliah Pendekatan Perkembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini. Dan di sini saya Iza Al-Fajri dengan NPM 1711070017 semester 6 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu pengertian perkembangan spiritual. Spiritual itu berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Spiritual, setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Jadi, spiritual adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu keyakinan yang didasarkan pada adat istiadat maupun ketuhanan. Kecerdasan spiritual yaitu suatu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah. Suara hati manusia adalah kunci spiritual karena suara hati merupakan pancaran sifat-sifat ilahi. Contohnya yang pertama yaitu ingin diperlakukan adil, keinginan hidup sejahtera, keinginan untuk mengasihi dan dikasihi, semua adalah sifat-sifat Allah. Dalam Islam dipercayai bahwa setiap individu yang dilahirkan membawa fitrah. Anak dilahirkan dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, tetapi perlakuan orang tua dan lingkungan yang menyebabkan mereka kehilangan potensi spiritual tersebut. Disinilah pentingnya pembimbingan dari orang tua, guru, dan pendidik lainnya agar mereka menyadari dan menjadikan pendidikan dan pembimbingan pada fase ini jangan sampai terabaikan, khususnya dalam upaya pengembangan kecerdasan spiritual. Pembentukan akhlak terkait erat dengan kecerdasan emosi. Sementara itu, kecerdasan itu tidak akan berarti tanpa ditopang oleh kecerdasan spiritual. Pada usia prasekolah atau balita adalah awal yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak usia dini. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Menurut Samsu Yusuf, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Yang pertama yaitu faktor pembawaan. Nah, pada sejak lahir, setiap manusia sudah dibekali dengan akal dan kepercayaan terhadap zat yang mempunyai kekuatan untuk mendatangkan kebaikan dan keburukan. Menurut Baharudin, faktor keturunan yaitu berupa pembawaan, di mana faktor ini merupakan karakteristik dari orang itu tersendiri. Dasar pemikiran dari individu berdasarkan kepercayaan dan budaya yang dimiliki. Contohnya seperti agama. Jika orang tuanya beragama Islam, maka anaknya pun akan beragama Islam. Dan selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak-anak setelah keluarga. Karena hampir setiap hari anak dapat menghabiskan waktunya bersama teman dan gurunya di sekolah. Tentunya segala sesuatu yang ada di sekolah merupakan model bagi anak untuk dapat mereka tiru. Pendidikan keagamaan yang diterapkan di sekolah dapat menjadi faktor penentu perkembangan spiritual anak. Karena dengan adanya pendidikan, anak akan memulai berpikir secara logika dan menentukan apa yang baik dan tidak baik bagi dirinya dan kelak akan menjadi karakter diri anak. Dan selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Selain faktor keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat pun turut mempengaruhi terhadap perkembangan kecerdasan spiritual anak. Lingkungan masyarakat yang dimaksud meliputi lingkungan rumah sekitar, anak tempat bermain, televisi, serta media cetak seperti buku cerita atau komik yang sangat digemari oleh anak-anak. Menurut Samsu Yusuf, lingkungan masyarakat merupakan situasi atau kondisi interaksi sosial atau sosiokultural yang secara potensial mempengaruhi terhadap perkembangan fitrah beragama atau
kesadaran beragama berindividu. Adanya budaya yang berkembang di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan spiritual anak pula, baik perkembangan yang menuju arah yang baik atau yang positif, atau menuju ke arah yang buruk, yang negatif. Dan selanjutnya yaitu ada kondisi yang mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Menurut Bern berpendapat bahwa ada 3 keadaan yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual seseorang. Yang pertama yaitu keadaan situasi. Keadaan situasi ini meliputi sifat hubungan antara individu dan yang terkait dengan orang lain yang melihatnya, pengalaman yang sama sebelumnya, dan nilai sosial atau norma di masyarakat tempat tinggal mereka. Yang kedua yaitu keadaan individu. Keadaan individu ini yaitu meliputi temperamen seseorang, kontrol diri seseorang, harga diri seseorang, umur dan kecerdasan seseorang, pendidikan seseorang, interaksi sosial mereka, dan yang terakhir yaitu emosi mereka. Dan yang ketiga yaitu konteks sosial. Di konteks sosial ini meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu ada faktor penghambat perkembangan spiritual anak. Kecerdasan spiritual seperti halnya kecerdasan lainnya tetap membutuhkan pengolahan dan pengembangan oleh lingkungan keluarga, pendidikan, sumber bacaan, kebiasaan, dan lainnya. Salah satu penyebab kurang maksimalnya adalah paradigma dan persepsi. Secara umum, belenggu yang terbentuk oleh persepsi atau paradigma terbagi menjadi 7 jenis. Hal ini dikemukakan oleh Ginanjar, yaitu prasangka, prinsip-prinsip hidup, pengalaman, kepentingan dan prioritas, sudut pandang, pembanding, dan literatur. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.